Irak menjadi negara terakhir memastikan satu tiket mereka ketika di Monterrey kemarin atau Rabu pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mereka mengalahkan Bolivia dengan 2-1 dalam pertandingan playoff antar konfederasi, dan ini menjadi hal yang menarik bukan saja karena Irak ini menunggu sampai 40 tahun sejak mereka pertama kali lolos pada 1986 di Meksiko. Ketika itu mereka gugur di fase grup, tapi kemudian mereka menunggu begitu lama sampai pada kemarin mereka mendapatkan tiket terakhir untuk menggenapi menjadi negara ke-48 yang lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Juni-Juli di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bagi Irak ya, tentunya mereka tidak menduga bahwa mereka sejauh ini bisa melaju dan akhirnya mendapatkan jatah itu, karena mereka tidak diunggulkan. Lebih diunggulkan adalah Bolivia harus bisa melalui pertandingan dengan Suriname. Kemudian ada Irak, karena Irak juga sebelumnya di fase putaran kelima menyingkirkan Uni Emirat Arab, dan akhirnya tim asuhan Graham Arnold ini bisa sampai ke Monterrey lewat perjalanan yang tentunya yang panjang ya, dengan konflik ya, eskalasi di Timur Tengah menyulitkan mereka untuk terbang, tapi akhirnya dengan berbagai upaya keras Irak mampu terbang ke Meksiko dan menantang Bolivia. 2 gol Irak kita tahu bersama dihasilkan oleh Ali Al-Hamadi dan Ayman Hussein, sang kapten kesebelasan mereka. Ayman Hussein ini tidak bermain ketika melawan Indonesia. Dan kalau bicara dengan Irak ini 3 kali lawan Indonesia, ya, sebelum mereka sampai ke Monterrey di putaran Piala Asia, maksudnya di Piala Asia di Qatar mereka menang, ya ada 1 gol dari Marcelino memang, tapi sebelum kita kalah dari 3-1, dan 2 pertandingan di putaran kedua ketika masih ditangani oleh STY itu kalah 2 kali, ya, di pra-Piala Dunia. Nah, kemudian yang keempat, jadi artinya secara total ini ada 4 pertemuan. Di putaran keempat ketika STY sudah tidak ada, digantikan Patrick Kluivert, ya, itu kita ketemu lagi dan kita kalah tipis 1-0. Gol sematawayang Irak ketika itu dibuat oleh Zidane Iqbal. Itu Irak harus menunggu sampai 76 menit untuk menggetarkan gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Pas saat itu. Indonesia memberikan perlawanan sengit, ya, dan bahkan kita ya, kalau bisa dikatakan tampil baik melawan Irak. Irak juga agak ketar-ketir juga menghadapi kita, dan sayang memang kita tidak bisa memanfaatkan itu setelah sebelumnya kita kalah dengan Arab Saudi dengan 3-2 dalam pertarungan yang seru juga. Seandainya kita bisa imbang dengan Arab dan kemudian kita imbang dengan Irak, mungkin kita akan berjalan terus ya sampai ke playoff di sini. Dan level kita memang sudah terlihat bahwa kita di level Asia sudah bagus, karena dengan Arab kita kalah tipis, dengan Irak juga Irak susah payah untuk bisa menang sebelum ada gol Zidane Iqbal ketika itu. Dan semua pemain-pemain Irak yang dibawa oleh Graham Arnold menuju ke Monterrey ini untuk berhadapan dengan Bolivia itu sebagian besar bermain melawan Indonesia di putaran keempat. Ya, terlihat sekali ada Ibrahim Bayes, ada Amir Al-Amari, ada Said Taksen, ya, ada Merchas Dos pemain ada di belakang, ya, Muhammad Ali. Memang Ayman Hussein tidak ada waktu itu, tetapi ada Ali Jasim juga bisa bermain. Jadi banyak pemain-pemain yang dibawa oleh Graham Arnold yang ketika melawan Indonesia itu kalau nggak salah 95% ya yang dibawa untuk berhadapan dengan Bolivia. Dan mereka tampil memang sangat baik dengan 2 gol ya yang dibuat oleh Al-Hamadi. Al-Hamadi juga ikut bermain ketika melawan timnas kita, dan dia mencetak gol dalam pertandingan ini di menit-menit awal sebelum ada gol balasan dari pemain Bolivia yang diciptakan oleh Moises Tanigué, dan akhirnya Ayman Hussein menyambut umpan crossing dari sisi kanan itu dengan cepat sekali untuk menggetarkan gawang Vizcarra, penjaga gawang dari Bolivia. Nah, ketika melawan Indonesia, ya,
Patrick Kluivert memainkan selain Martin Paes di belakang ada Rizky Ridho, ada Jai Ices, kemudian Dean James di kiri ada Kevin Dix, di kanan Calvin Verdong didorong lebih ke depan sedikit, di tengah ada Tom Hai dan Joe Pelupessy yang main, Ricky Kambuaya, Eliano Reinders dan ada Mauro Silstra yang dimainkan. Sebelum ada 5 pergantian termasuk oleh Romani yang masuk di babak kedua, Ramadan Sananta yang juga ikut dimainkan di babak kedua ya, dan kita kalah, sayang sekali ya. Perlawanan yang luar biasa diberikan oleh Jai Ices dan kawan-kawan yang membuat kita akhirnya kalah. Memang ada upaya-upaya Miliano Jonathans masuk, ada Ragnar juga ikut dimainkan, tetapi tetap kita harus bisa mengakui, dan di sanalah terjadi ya bagaimana keributan ketika wasit Manning. Ya teman-teman masih ingat kan, asal Cina itu peluit panjang sudah selesai, ada protes yang dilakukan oleh Tom Hai, Sain Patinama dan mereka mendapatkan kartu merah di sana, sehingga ini imbasnya 4 pertandingan FIFA menghukum Tom Hai dan Sain Patinama dan dengan denda uang, sehingga mereka tidak bisa bermain kemarin di FIFA Series. Dua-duanya tidak bisa bermain, hanya menyaksikan di tribun. Jadi masih ada 2 lagi. Jadi kalau kita main di bulan Juni nantinya di FIFA Matchday, 2 laga lagi mereka lewati dan baru mereka bisa main. Kalau bicara di Piala AFF di Juni-Juli pasti Sain dan Tom udah bisa bermain ya dalam pertandingan Piala AFF saat itu. Dan kita ditargetkan ya oleh pelatih John Herman untuk bisa menjadi juara